Hai Sobat Kata Kristi, selamat datang kembali di channel Kata Kristi. Teman-teman, kali ini mulai tentang special reading by requestnya ya. Kali ini kita akan lihat requestan dari teman kita ya. Ada apa di antara Sagittarius dengan Pisces. Oke, teman-teman Sagi, teman-teman Pisces, kalian merapat dulu sebentar di channel Kata Kristi. Fokus. Kita lihat ya, ada apa di antara kalian berdua. Kita mulai ya. Sagittarius dan Pisces. Ada apakah di antara kalian berdua? Oke, teman-teman, yang di atas bisa energi Sagi, bisa energi Pisces, atau sebaliknya. Ya, tinggal kalian cocokkan saja mana yang energi kamu, mana yang energi pasangan kamu. Seperti itu. Kita mulai, oke? Di sini energi yang aku rasakan di antara kalian berdua itu sepertinya hubungannya itu ada yang sedang on off, ada yang sedang jeda, ada yang sedang diblokir, dan ada yang sudah benar-benar berakhir. Ya, teman-teman. Di sini aku melihat salah satu di antara kalian itu penuh dengan kepura-puraan. Jadi ada yang ditutupi oleh salah satu di antara kalian, seperti itu. Ya, seperti menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan perasaan yang sebenarnya, seperti itu. Kita lihat dari orang yang di bawah, ya. Orang yang di bawah ini, aku melihat sepertinya ya, berpisah dengan orang yang di atas, tidak membuat orang yang di bawah ini merasa sangat sedih, ya. Justru energinya itu biasa aja gitu. Jadi walaupun kalian sedang berpisah atau mungkin sedang jeda ya hubungannya, atau on off, orang yang di bawah ini sepertinya tidak terlalu mengambil pusing ya dengan situasi seperti ini, begitu. Aku melihat orang yang di bawah ini tetap bisa menjalani hari-harinya seperti biasa ya. Walaupun aku melihat di sini sepertinya orang yang di bawah ini lebih banyak lebih banyak sedang ada masalah di intern keluarganya, begitu. Jadi berpisah dengan pasangannya, dia menganggap itu bukan suatu hal yang sangat besar ya, karena dia sendiri sedang ada masalah di dalam keluarganya, begitu. Dan itu yang membuat dia saat ini mungkin lebih fokus untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah di internnya dia ya. Jadi dia nggak terlalu memikirkan orang yang di atas, seperti itu. Karena dia merasa orang yang di atas juga mungkin tahu keadaan orang yang di bawah itu seperti apa. Jadi sepertinya orang yang di bawah ini sangat mengerti sekali ya, bahwa orang yang di atas itu pasti memaklumi, begitu, memaklumi dirinya. Aku melihat cinta orang yang di bawah ini sebenarnya cukup besar kepada orang yang di atas ya. Dia merasa orang yang di atas itu sebenarnya adalah satu-satunya orang yang dia cintai, begitu. Yang bisa membuat orang yang di bawah ini tuh merasa tenang,
merasa nyaman seperti itu. Tapi karena orang yang di atas memilih untuk mengakhiri hubungan, orang yang di bawah juga tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa memaksakan kehendaknya. Karena saat ini situasi orang yang di bawah juga memang sedang mengalami kesulitan sendiri, ya. Sedang ada permasalahan di intern dirinya, begitu, di dalam ruang lingkup keluarganya, yang tidak bisa dia ceritakan sepenuhnya kepada orang yang di atas. Makanya mungkin aku melihat orang yang di bawah ini mungkin sering menutup-nutupi, ya, sering memakai topeng kepada orang yang di atas, begitu, agar orang yang di atas ini tidak terlalu mengetahui tentang permasalahan di keluarga orang yang di bawah, seperti itu, ya. Kita lihat untuk orang yang di atas. Orang yang di atas ini, ya, aku melihat itu sepertinya awalnya memang serius dengan orang yang di bawah, ya. Aku melihat orang yang di atas ini memang tadinya tuh cinta sama orang yang di bawah, ya. Kalian itu koneksinya satu sama lain itu cukup kuat, ya, awalnya. Kemudian aku merasakan energi orang yang di atas ini masih belum bisa melupakan mantannya, ya. Jadi masih ada bayang-bayang mantan di dalam diri orang yang di atas, begitu. Dan mantannya pun aku melihat akhir-akhir ini sering menghubungi orang yang di atas, ya. Mungkin ingin ngajak balikan atau ingin ngajak bertemu, seperti itu, ya. Ingin minta diberi kesempatan, ya, kita nggak tahu, ya. Tapi energinya ada seperti itu, begitu. Dan ini yang membuat orang yang di atas ini energinya mungkin agak bingung, ya, agak bingung apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Tadinya dia mencintai orang yang di bawah, tapi karena orang yang di bawah ini lebih banyak berpura-pura, ya, lebih banyak rahasia yang ditutupi, jadi orang yang di atas ini berpikir bahwa orang yang di bawah ini tidak benar-benar mencintai orang yang di atas, karena orang yang di bawah ini tidak mau terbuka, ya, tentang apapun, seperti itu, tertutup sekali, seperti banyak rahasia, begitu, ya. Jadi orang yang di atas ini berpikir bahwa orang yang di bawah itu tidak begitu mencintai dia. Dia merasa bahwa cintanya itu mungkin hanya cinta sepihak, begitu. Karena hal ini mempengaruhi emosi, ya, emosi orang yang di atas. Jadi orang yang di atas itu lebih memilih untuk mundur, ya. Dia memilih untuk mengakhiri komunikasi dengan orang yang di bawah, begitu. Orang yang di atas saat ini hanya ingin jiwanya itu tenang, ya. Tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat emosinya itu naik turun, ya. Dia benar-benar ingin tenang hidupnya, seperti itu. Aku melihat orang yang di atas akhir-akhir ini lebih dekat dengan mantannya, ya. Itu juga karena orang yang di bawah itu kalian kurang terbuka, ya, dengan pasangan kalian selama ini. Jadi orang yang di atas berpikir bahwa kamu tidak serius dengan dia, begitu. Dan kebetulan mantannya kembali ingin minta diberi kesempatan, ya. Karena kamunya juga belum ada kejelasan. Jadi orang yang di atas ini aku melihat beberapa dari mereka itu memutuskan untuk komunikasi kembali dengan mantannya, seperti itu, ya. Sekarang kita lihat dari Lenormand-nya.
Oke, saran untuk orang yang di atas. Ya, di sini kamu memang saat ini mungkin lebih berbahagia bersama mantan kamu kembali. Ya, aku melihat kamu sedang dekat dengan mantan kamu, dengan orang di masa lalu kamu, ya. Mengenai hubungan kamu dengan orang yang di bawah itu biarlah waktu yang menentukan, ya. Biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, apa yang terbaik untuk kamu. Apakah orang yang di bawah atau mantan kamu, seperti itu. Biar waktu yang menunjukkan kepada kamu, ya, orang yang di atas. Kemudian untuk orang yang di bawah, karena permasalahan ini sepertinya timbul karena kurang terbukanya kamu terhadap pasangan kamu, ya. Akhirnya hubungan kalian terpisah karena ketidakjujuran kamu, ya, tentang masalah di hati kamu, tentang masalah keluarga kamu. Terlalu banyak rahasia yang kamu rahasiakan dari orang yang di atas. Jadi di sini disarankan jika kamu masih mencintai orang yang di atas, banyak-banyak saja berdoa, ya. Minta petunjuk dari Tuhan. Jika memang kalian ditakdirkan untuk bersama, minta didekatkan kembali, seperti itu. Jika tidak berjodoh, kamu berharap agar Tuhan bisa membantu kamu untuk melupakan orang yang di atas. Seperti itu. Ya, aku melihat energi kalian berdua ini kalau untuk bersama lagi sepertinya berapa persen ya? Mungkin 50-50 ya, karena sebagian dari orang yang di atas ini sedang nyaman bersama mantannya. Jadi kayaknya kalau untuk kembali sama kamu tuh 50-50 begitu. Tunggu dari Tuhan aja ya, pasrahkan saja semuanya kepada Tuhan. Jika kalian berjodoh, kalian pasti akan dipertemukan kembali. Seperti itu. Oke? Thank you Sagittarius. Thank you Pisces. And bye-bye.